Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian fungsi atau pemetaan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik. Dan jangan lupa like and subscribe. Anak, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah pengertian fungsi atau pemetaan. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena buku catatan itu sangat penting untuk belajar. Mari kita bahas. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus. Nah, jadi fungsi itu atau pemetaan itu merupakan relasi khusus. Jadi ada relasi khusus. Sedangkan relasi saya sudah telah menerangkan apa yang dimaksud dengan relasi. Relasi adalah hubungan. Nah, kalau relasi khusus dikatakan fungsi atau pemetaan. Ya. Relasi khusus yang seperti apa? Yang memasangkan setiap anggota A, maka himpunan A-nya harus dipasangkan semua. Gitu ya maksudnya ya. Yang memasangkan setiap anggota A, artinya himpunan A-nya harus dipasangkan semua. Artinya harus dipanakan semuanya. Dengan tepat. Satu. Nah, satu tuh. Jadi anggota himpunan A, syarat pertama harus dipasangkan. Syarat kedua, hanya satu kali saja dipasangkan untuk himpunan A ya. Jadi yang dilihat hanya himpunan A-nya saja pada anggota B ya. Jadi yang dilihat hanya himpunan A-nya saja. Syarat A-nya saja satu. Syarat pertama untuk himpunan A harus dipasangkan semua ya. Yang memasangkan setiap anggota A artinya memasangkan semua anggota A. Syarat pertama, syarat kedua himpunan A hanya satu kali pasang ya. Himpunan A hanya satu kali pasang. Jadi himpunan B-nya nggak usah dilihat gitu ya. Himpunan B-nya nggak usah dilihat. Oke, sekarang kita masuk ada contoh. Contoh, nyatakan diagram panah berikut. Apakah merupakan fungsi atau bukan? Ya, kita lihat. Ada diagram panah yang pertama. Lihat, sesuai dengan syarat pertama. Memasangkan setiap anggota A. Lihat, anggota A. Sudah dipasangkan semuanya. A sudah dipasangkan. B sudah dipasangkan. C sudah dipasangkan. Artinya sudah memenuhi syarat pertama. Ya. Terus kita masuk ke syarat kedua. Selain sudah dipasangkan semua, yang syarat pertama, apakah dia hanya sekali pasang? Kita lihat, A hanya sekali pasang, tetapi B dua kali pasang, ya. Artinya di sini ada himpunan A yang dua kali pasang, ada dua kali yang dipasangkan, maka dia tidak memenuhi syarat kedua karena ada dua kali itu bercabang. Kalau dia tidak memenuhi pada syarat kedua, maka dia dikatakan bukan fungsi. C hanya sekali pasang, ya. Jadi A-nya benar, C-nya benar, tapi ada anggota himpunan B yang dipasangkan dua kali. Makanya lihat panah itu bercabang. B ke P, B ke W, maka dia dikatakan dua kali pasang, tidak satu kali pasang. Sedangkan dia aturannya hanya satu kali pasang, ya. Maka oleh karena itu dia dikatakan bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Atau dengan kata lain relasi ya, atau dengan kata lain relasi. Bukan fungsi atau dengan kata lain adalah relasi. Ya nah ya. Lihat diagram panah kedua. Lihat himpunan A-nya saja ya, karena di sini pengertian hanya melihat himpunan saja, A-nya saja. Oke, kita lihat. Himpunan A, syarat pertama, apakah dia dipasangkan semua? A dipasangkan, B dipasangkan, C dipasangkan. Memenuhi syarat pertama. Kita masuk ke syarat kedua. Hanya satu kali pasang. A, lihat, satu kali pasang, tidak ada percabangan. B, lihat, satu kali pasang, tidak ada percabangan. C, lihat, satu kali pasang, tidak ada percabangan. Memenuhi syarat kedua. Syarat pertama dipenuhi, syarat kedua dipenuhi, maka dia merupakan fungsi. Ya, merupakan fungsi. Kalau ini nggak memenuhi syarat kedua ya, karena ada B yang bercabang. Oke, sekarang kita ke diagram yang ketiga. Syarat pertama, himpunan A harus dipasangkan semua. A dipasangkan, ada B yang tidak dipasangkan. C dipasangkan. Tetapi ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan, yaitu anggota B. Karena si B tidak dipasangkan, maka tidak memenuhi syarat pertama. Karena tidak memenuhi syarat pertama, maka dia dikatakan bukan fungsi. Atau dengan kata lain relasi. Ya nah ya, kalau bukan fungsi atau dikatakan relasi. Seperti itu ya Naya.
Ini pengertian fungsi atau pemetaan. Jadi kamu bisa membedakan mana yang fungsi, mana yang relasi. Mana yang relasi khusus. Kalau relasi khusus itu disebut fungsi atau pemetaan. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh kedua. Banyak fungsi dari dua himpunan materinya ya. Rumusnya, apabila A difungsikan ke B, maka yang A, himpunan A ini sebagai pangkat. Saya tulis pangkat ya. Yang B di sini, ya himpunan B-nya sebagai bilangan dasar, maka bilangan dasar itu di bawah ya. Bilangan dasar di bawah, kalau pangkat dia di atas. Jadi yang himpunan A-nya sebagai pangkat, B-nya sebagai bilangan dasar. Itu rumus pertama. Rumus kedua, kalau dari B ke A, maka yang ini, yang B-nya, maka jadi pangkat. Tuh, jadi pangkat. Dibalik lagi ya. Nah, yang A-nya jadi bilangan dasar. Jadi kita melihat depannya saja ya. Melihat depannya saja, atau dengan kata lain lihat daerah asalnya. Daerah asalnya A, maka dia jadi pangkat. Ya. Maka daerah kawannya menjadi apa? Daerah kawannya menjadi bilangan dasar. Kalau daerah B-nya menjadi asal, maka atau domain, maka menjadi pangkat. Nah, daerah kawannya atau kodomain, maka akan menjadi bilangan dasar. Contoh sekarang begini. Ada himpunan A. Himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Itu ya, saya tulis ya. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga banyaknya N, saya lambangkan, banyaknya anggota himpunan A adalah, hitung aja, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, nah ya? Ada 4. Nah, himpunan B ya. Ini ada syarat pertama dan ini syarat kedua. Harus memenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Kalau kita melihatnya dari 3 sampai 10, maka awalnya 3 sampai 10. Mula-mula seperti itu. Syarat pertama. Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mula-mula sampai sini. Itu baru syarat pertama. Sekarang kita masuk syarat kedua. Tetapi X-nya bilangan ganjil. Ya sudah, berarti bilangan ganjil yang mana yang dipilih? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil berarti kan 3 ya. 3, 5, 7, 9. Tuh ya, 3, 5, 7, 9. Belum selesai sampai di situ. Di sini kita kembali lagi ke syarat pertama. Tidak ada sama dengan di sini. Enggak seperti ini. Kalau ini ada sama dengan ya. Ya, kalau ini enggak ada. Karena enggak ada sama dengan, maka 3-nya enggak ikut. Ya, artinya 3 lebih kecil. Berarti di atas 3. Ini 3-nya enggak ikut karena enggak ada sama dengannya. Maka B-nya sama dengan 5, 7, 9. Itu ya. Nah, kalau ini kan ada sama dengannya, 10-nya ikut. Tapi kalau 10-nya ikut, dia nggak memenuhi syarat kedua. Karena 10 itu bukan termasuk bilangan ganjil. Ya, 10 itu termasuk bilangan genap. Kalaupun dia ikut, tetapi tidak memenuhi syarat kedua, maka dia tidak bisa diikutkan. Sehingga B-nya adalah 5, 7, 9. Sampai situ ya. B-nya adalah 5, 7, 9. Sehingga NB-nya sama dengan, nah berapa? 1, 2, 3. NB-nya ada 3 ya, nah ya. NB-nya ada 3. Kalau sudah sampai situ, saya hapus ya, karena papan tulisnya nggak muat ya, nah ya. Fungsi dari A ke B. Dari A ke B. Oke. Dari A ke B, maka di sini fungsinya adalah yang anggota A ini adalah sebagai pangkat ya. Ini sebagai pangkat. Ini sebagai pangkat. Daerah asalnya sebagai pangkat ya. Daerah kawannya atau kodomainnya maka sebagai bilangan dasar. Bilangan dasar. Ya sudah, B-nya sebagai bilangan dasar maka tulisnya di bawah ya. A-nya sebagai pangkat maka tulisnya di atas. Maka hasilnya untuk NB berapa? Lihat sini NB. NB-nya 3. Untuk NA-nya berapa? NA-nya lihat sini. NA-nya 4. 3 pangkat 4. Artinya 3-nya berulang sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Gitu ya. Yang B sekarang. Yang B dari B ke A. Yang B dari B ke A. Maka yang domainnya atau daerah asalnya ini sebagai pangkat. Yang A-nya atau kodomainnya atau kawannya itu sebagai bilangan dasar. Bilangan dasar. Sudah. Maka hasilnya adalah bilangan dasarnya yang NA.
bilangan pangkatnya yang NB. NA-nya berapa? Kita lihat bahwa NA-nya adalah 4 ya Nak ya. NA-nya adalah 4. NB-nya berapa? NB-nya adalah 3. Sehingga 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Begitu ya Nak ya. Sekarang kita lanjut ke korespondensi 1-1. Sekarang materi berikutnya adalah pengertian korespondensi 1-1. Ya Nak ya, jadi udah ada relasi, fungsi, sekarang kita korespondensi. Ya, apa sih pengertian korespondensi 1-1? Pengertiannya begini Nak. Himpunan A dikatakan berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B. Jadi ada himpunan A dan himpunan B nih. Dia dikatakan berkorespondensi 1-1 jika, ada syaratnya, jika setiap anggota A dipasangkan dengan anggota B tepat satu. Jadi baik A-nya sekali, baik B-nya sekali pasang, ya, gitu saja ya. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A tuh, ya kan? Jadi sama-sama satu, A-nya satu, B-nya satu. Kalau fungsi kan tadi enggak. Syarat pertamanya semuanya harus dipasangkan yang A. Syarat pertama. Syarat keduanya ya, yang A-nya tidak boleh bercabang, tidak boleh 2 kali. Yang A-nya hanya satu kali pemasangan. Tetapi kalau ini A-nya 1 kali pasang, B-nya 1 kali pasang. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Jadi anggota himpunan A dan B anggotanya harus sama ya Nak ya, nggak boleh beda. Mari kita lihat contohnya Nak. Contohnya begini Nak. Ada himpunan B, P, masih dalam bentuk pernyataan kalimatnya, maka kamu harus daftar dulu ya. Himpunan P adalah bilangan ganjil kurang dari 10, maka bilangan ganjil kurang dari 10 ya 1, 3, 5, 7, 9. Ya 10-nya nggak ikut karena 10 adalah genap. Q, maka ini NP-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. NP-nya ada 5. Syarat korespondensi kalau himpunan P-nya, himpunan A-nya 5, banyaknya anggota ada 5, maka himpunan Q-nya juga harus ada 5. Kita lihat ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta apa? Ibu kota Indonesia apa? Jakarta ya Nak ya. Jakarta. Gitu ya. Tapi kan nggak boleh ditulis semuanya yang sama. Ya. A-nya nggak boleh dengan 3 kali yang sama. Jadi A-nya 1 kali aja. Ya. Sehingga ini NQ-nya adalah 5 ya Nak ya. Nah, anggotanya udah sama-sama 5 Nak. Kalau sudah sama-sama 5 Nak, maka untuk membuat diagram ya, korespondensi himpunan P tadi, himpunan P ya. Himpunan P apa saja tadi anggotanya? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan Q-nya ya, himpunan Q-nya apa saja tadi? JAKRT. JAKRT. Nah, yang syaratnya adalah yang P-nya harus 1 kali pasang, yang Q-nya harus 1 kali pasang. Ya sudah, berarti 1 ke J 1 kali pasang. Satunya 1 kali pasang, yang ini juga J 1 kali pasang ya. 3 ke A tuh. 5 ke K 1 kali pasang semua tuh. P-nya. 7 ke R tuh. 9 ke T. Nah, inilah yang dimaksud dengan korespondensi 1-1. Dia hanya 1 kali pasang, baik himpunan asalnya maupun himpunan kawannya, hanya 1 kali pasang. Terus gimana Pak? Kalau banyaknya korespondensi, ya sudah. Banyaknya korespondensi itu adalah rumusnya begini. Untuk NP, kan anggotanya sama dengan NQ kan? Sama ya Nak ya. Yaitu sama-sama ada berapa? Ada 5. Nah, rumusnya adalah 5 faktorial. Kalau 5 faktorial itu artinya perkalian mundur ya. 5 faktorial itu perkalian mundur Nak. Perkalian mundur gimana sih? Ya udah gini aja. Berarti 5 mundur ke belakang kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Banyak korespondensi. Mundur 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120 kali 1 120. Jadi banyaknya korespondensi adalah 120 kali. Begitu ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.